Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua sehat-sehat? Puji Tuhan. Kalau nggak sehat nggak di sini ya? Belum tentu. Kalau jiwanya sakit, bisa aja dia ada di sini. Hatinya sakit, mungkin aja dia ada di sini. Kalau fisik yang sakit, mungkin dia di rumah atau dia tetap memaksakan diri untuk datang. Dan karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang memungkinkan bagi kita untuk memuliakan namanya, berjumpa satu dengan yang lain, melakukan tugas-tugas kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah biasa dengan surat Korintus ini. Dan biasanya kalau sedang membangun, ini salah satu ayat kayaknya yang dipakai ya. Dan mungkin jemaat, aduh itu lagi nih. Ntar saya datang, saya dipaksa lagi suruh memberi gitu ya. Baru datang udah dikasih paket di awal ibadah ya. Nanti di tengah-tengah suruh kasih lagi. Akhir ibadah kasih lagi gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat Korintus itu bukan jemaat abal-abal. Itu jemaat yang luar biasa. Bahkan jemaat Korintus itu salah satu jemaat yang adalah buah pekerjaan Paulus yang luar biasa. Dia ada di ibu kota dari satu provinsi yang namanya Akhaya, provinsi jajahan Romawi. Korintus adalah ibu kotanya. Sebagai ibu kota, di situ segala sesuatu ada. Budaya, segala macam budaya ada. Segala macam orang dengan pendidikan yang luar biasa ada juga di sana. Mereka dengan status sosial yang tinggi sampai yang rendah ada. Status ekonominya sangat baik. Karena itu adalah juga kota perdagangan. Nah, kota yang seperti ini ada masalah. Masalahnya adalah perjumpaan antara mereka yang Yahudi dengan mereka yang Yunani atau yang non-Yahudi. Jumpanya di mana? Jumpanya di tengah jemaat. Suratnya ini bukan hanya untuk orang banyak, tapi hanya untuk jemaat di Korintus. Jemaat yang di dalamnya juga membawa semua hal yang ada dalam masyarakat. Tantangan yang kedua adalah bahwa kota Korintus itu kota yang penuh dengan tempat untuk orang ibadah. Bahkan sangat terkenal, ada lebih kurang 1.000 pendeta perempuan yang siap sedia untuk memberikan dirinya, melakukan apa yang namanya ritual semacam pelacuran begitu. Tapi ada dari mereka juga yang memang semula hidup dalam berbagai ragam seperti itu, lalu memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus dan masuk di dalam komunitas atau jemaat Korintus. Nah, ketika mereka masuk di sana, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kalau mau bayangkan barangkali begini, jemaat Cinere ini banyak kan bukan tiba-tiba muncul di Cinere begitu. Awalnya dari jemaat-jemaat lain, gitu ya. Ini kan dilembagakan oleh Sumber Kasih gitu. Tapi Sumber Kasih kan juga dari jemaat macam-macam. Tapi kemudian ada warga jemaat lain juga yang masuk kemudian menjadi bagian dari Cinere. Masing-masing membawa tradisinya. Masing-masing membawa kebiasaan-kebiasaannya. Syukur karena sama-sama sudah mengikut Kristus. Nah, tapi kalau jemaat Korintus, mereka ada yang baru mengikut Yesus. Masih bawa tradisi mereka di tempat
lain. Orang Yahudi sangat berpegang soal hukum. Tapi yang non-Yahudi, dia hanya berpegang pada anugerah. Bagaimana mempertemukan? Yang satu bicaranya tata gereja terus gitu. Aturan melulu. Hukum terus. Yang satu bicaranya, saya jadi Kristen aja udah syukur banget. Apalagi jadi presbiter. Saya dilihat orang aja sudah syukur sekali. Mau aturannya kayak gimana? Waduh, saya gak mau deh mikirin itu. Saya cuma hidup karena ada anugerah Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Mereka berjumpa dalam satu jemaat, lalu macam-macam persoalannya. Di tengah-tengah situasi begitu, mereka punya tanggung jawab. Sudah 1 tahun sebelumnya, Paulus itu sudah minta mereka untuk membantu. Mengapa Paulus minta jemaat Korintus? Karena dia tahu mereka mampu. Mereka bisa memberi kepada Yerusalem. Yerusalem itu menjadi kota yang sangat berarti bagi kehidupan orang percaya. Ya. Yerusalem tapi berada dalam kemiskinan. Tidak mampu mereka. Tapi walaupun tidak mampu, mereka berusaha untuk bisa tetap hidup dalam imannya. Dan ada satu jemaat lain, jemaat Makedonia, yang dijadikan contoh oleh Paulus. Lihat ya, jemaat Makedonia itu. Saudara-saudara, jemaat Makedonia itu bukan orang Yahudi, mereka orang Yunani kebanyakan. Jadi kalau mereka biasa memberi itu bukan karena hukumnya harus memberi, bukan. Tapi karena mereka tahu bahwa hidup mereka adalah anugerah Tuhan. Karena itu Paulus katakan mereka dengan bersungguh-sungguh mau membantu Yerusalem. Bahkan mereka memberi lebih dari yang mereka punya. Bukan cuma soal hukum yang membuat mereka membuat dirinya harus memberi. Tapi mereka didorong karena mereka tahu darah Kristus terlalu mahal bagi mereka. Mereka selamat karena Kristus menjadi miskin. Memberi dirinya sepenuh-penuhnya, tidak setengah-setengah, sehabis-habisnya dirinya diberikan. Supaya mereka hidup dan menjadi kaya. Itu yang mendorong Makedonia. Lalu Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sudah 1 tahun loh, tapi kamu belum selesaikan pemberianmu. Padahal kamu lebih daripada Makedonia. Padahal kamu lebih kaya dalam segala hal. Mau orang pandai? Banyak di kamu. Orang berhikmat? Banyak. Status sosial yang baik? Banyak. Orang yang punya ekonomi baik? Pasti banyak juga di antaramu. Akses yang kamu miliki jauh lebih banyak. Kau punya segala sesuatu. Sekarang mana janjimu? Nah, janji adalah hutang. Ya, harus dibayar. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa Paulus berangkat bukan kamu memberi karena itu kewajibanmu. Karena hukumnya demikian. Bukan, Paulus tidak mulai dari situ. Paulus mulai dengan engkau memberi karena anugerah Tuhan padamu. Engkau sudah diselamatkan, engkau sudah menerima karunia keselamatan, maka engkau bersyukur dengan cara memberi kepada yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu lalu kita bisa mengerti bagian bacaan yang kita baca hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, lalu Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melihat di dalam anugerah seseorang memahami bahwa dia ada dalam sebuah hukum alami sebenarnya.
Hukum alami itu apa? Hukum tabur tuai. Ayat yang ke-6. Orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sebenarnya ini bagian dari kitab Amsal. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26. Orang yang memberi, dia juga akan menerima. Jadi hukum tabur tuai itu bicara tentang apa, saudara-saudara? Sesuatu yang keluar dari kita, dia akan kembali kepada kita. Ada sebuah film yang pernah saya tonton, cukup lama, sudah lama ya film ini saya tonton, judulnya Pay It Forward. Jadi apa yang saudara lakukan dan meneruskan kebaikan yang lain kepada orang lain, itu menjadi sebuah circle. Dia akan lalu kembali kepada saya pada suatu waktu. Tanpa saya tahu, semesta mengaturnya katanya. Kalau bahasa orang sekarang ya, semesta yang mengatur. Bapak Ibu sebagai orang tua atau punya orang tua pasti pernah melakukan perbuatan baik. Dulu katanya begini, dulu orang tua saya itu suka menampung anak-anak yang dari daerah tinggal di rumah. Makan di rumah. Biasanya meja makan itu ada makanan, siapa saja boleh makan di situ. Atau kita punya keluarga di rumah yang biasa kalau orang datang pasti di meja makan. Kita ajak makan di situ. Padahal kita nggak tahu beras kita mungkin tinggal sedikit. Tapi kita ajak mereka duduk makan. Orang tua kita mungkin seperti itu. Apa besok langsung ada yang ganti berasnya? Enggak juga. Belum tentu. Tapi suatu saat anaknya, cucunya diberi kelimpahan oleh orang lain. Dan mereka katakan begini, dulu papa dengan mamamu selalu kasih kami ruang untuk tidur kalau kami mampir, meja untuk kami makan. Jadi sekarang pun kami mau berbagi, engkau adalah anak kami juga. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Pasti ada. Pay it forward. Apa yang saya buat hari ini, mungkin bukan saya, tapi anak saya, cucu saya akan menerima apa yang saya buat. Buahnya dia terima. Dulu barangkali ayah kita, orang tua kita jadi panitia pembangunan di tempat lain. Lalu kemudian anaknya menjadi pelayan barangkali, apakah dia pendeta, dia presbiter. Lalu dia lihat bagaimana pekerjaannya juga ditopang oleh orang lain. Bukankah itu circle-nya sedang berbalik kepada kita? Bahwa apa yang dilakukan dulu dia berbuah sekarang. Yang mau dikatakan sebenarnya adalah bahwa sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita, sesuatu yang kita lakukan keluar, pada waktunya dia akan kembali kepada kita. Itu juga yang dikatakan di kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ini biasanya kalau pengucapan syukur, persembahan pakai ayat ini nih, Maleakhi. Tapi sebenarnya ayat itu sedang bicara tentang ujilah aku, uji Tuhan. Apa kalau kamu beri, kamu jadi berkekurangan? Kalau kamu melakukan tanggung jawabmu lalu kamu tidak punya apa-apa, ujilah aku. Karena aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Ku. Selalu akan ada lagi dan lagi. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 11 misalnya. Mengapa kamu gagal?
Mengapa kamu tidak menerima hal yang baik itu? Karena kamu tidak menempatkan Tuhan dalam pemberianmu. Karena orang melihat pemberian itu sebagai beban. Dia tidak melihat pemberian itu akan berdampak pada orang lain, tapi juga pada dirinya. Saudara-saudara, juga Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Dikatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Semuanya berawal dari ketika Anda membuka diri dan memberi. Apa yang diberi? Segala sesuatu bisa kita beri. Anda punya kemampuan, talenta. Anda punya kemampuan di bidang manajemen. Anda bisa mempunyai kemampuan untuk mendoakan. Anda bisa punya kemampuan memberikan semangat, dorongan. Dan juga kemampuan untuk berbagi secara finansial. Kalau kita beri, suatu waktu akan kembali kepada kita. Tapi bukan karena itu, saudara-saudara ya. Bukan karena itu. Tapi karena kita percaya saya memberi, saya tidak akan berkekurangan. Saya memberi bukan berarti saya kehilangan sesuatu. Saya memberi bukan berarti saya lalu mengalami ada yang hilang dari diri saya. Tidak. Itu hal yang pertama, ada hukum tabur tuai. Yang kedua, saudara-saudara, dalam memberi itu setiap orang punya kebebasan. Karena itu kebebasannya ditentukan dengan sukacita dia untuk memberi. Ini yang tadi saya katakan, orang Yahudi itu memberi karena diatur. Dan saudara-saudara, hukumnya bagi orang Yahudi itu beri itu bukan cuma 10%. Ada pemberian-pemberian lain yang ada hitungannya. Ada yang 2%. Ada yang lebih dari 10%. Kita baru 10% udah ribut di TikTok, gak usah kasih persepuluhan. Ya enggak? Terus banyak warga jemaat, wow kalau gitu kita gak usah kasih 10%. Lalu kita merasa ini baru pengetahuan. Ya, karena menguntungkan bagi kita sepertinya. Orang Yahudi harus memberi lebih dari 10% karena itu hukumnya. Ada banyak sekali hukum yang harus mereka penuhi. Begitu pohon berbuah, seluruh hasil buah pertama itu hak Tuhan. Kasih ke rumah Bapa. Nanti kalau dia berbuah berikutnya baru untuk kamu. Nah nanti dia buah apa enggak kan kita enggak tahu. Tapi yang pertama ini harus kasih semua. Tapi kalau orang beriman, dalam kebebasannya dia katakan, sekalipun seluruhnya saya kasih, tapi Tuhan akan pelihara hidup saya dengan cara Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita punya kebebasan untuk memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ada ungkapan yang selalu katakan begini, give until you have a pain. Berilah sampai kamu merasakan sakit. Benar enggak itu ya? Kalau 2 Korintus tidak bicara begitu. Kalau saudara sampai merasa sakit, stop. Jangan memberi. Karena saudara harus menjadi pemberi yang penuh sukacita. Dia bicara tentang cheerful giver. Pemberi yang bersukacita, hatinya penuh sukacita. Tapi kalau orang memberi lalu jadi sakit hati, stop. Jangan memberi.
Jangan memberi. Apakah ketika Yesus memberikan hidupnya, lalu dia berakhir dengan hati yang sakit? Tidak. Ketika Yesus memberikan hidupnya sepenuh-penuhnya di salib itu, dan dia katakan, sudah selesai. Dalam sukacita karena apa yang dia buat, menyelamatkan ibunya, saudaranya, temannya, sahabatnya, bahkan dia yang tidak dikenal, yang adalah penjahat. Apa yang dia buat, memberikan hidup. Karena itu dia bersuka cita. Maka saudara-saudara, orang merayakan perjamuan kudus itu penuh sukacita. Karena dalam pemberian yang sungguh-sungguh, kita tahu ada orang lain yang menerima anugerah. Oleh pelayanan gereja ada orang lain yang mengalami hidup, yang beroleh semangat, yang punya harapan lagi. Dan itu kebebasan kita saudara-saudara untuk menentukan, saya mau beri ini dengan rela, setengah rela, atau dengan hati yang sungguh menjadi sakit kalau memberi. Kebebasan kita adalah kebebasan yang melihat, karena pemberian saya adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah. Pemberian Bapak Ibu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Orang nyanyi, tadi Ibu Inge bernyanyi bukan supaya dilihat orang, tapi karena melalui pujiannya dia mau katakan Anda bisa hidup karena the power of love, karena kekuatan cinta. Cinta dari Allah, maka kita hidup. Kita memberi karena kita menerima anugerah. Saudara punya keistimewaan karena saudara-saudara dimampukan untuk bisa memberi dan memberinya dengan sukacita. Karena ada orang lain, dia tidak bisa memberi karena dia punya perhitungan terlalu banyak. Besok mesti keluar ini, nanti mesti makan ini, mesti tabung untuk ini. Saudara-saudara, di jemaat-jemaat di mana kota baru muncul, ya, orang berpikir rumahnya bagus, kendaraannya bagus, tapi jangan salah, mereka punya hutang yang cukup besar. Karena semuanya harus mereka selesaikan setiap bulan. Rumah harus dicicil, kendaraan harus dicicil. Begitu enggak Bapak Ibu? Yang tinggal di perumahan-perumahan yang cukup bagus. Begitu harus memberi, dia hitung dulu. Saya harus bayar cicilan mobil. Masih berapa tahun lagi? Bayar cicilan rumah. Belum cicilan anak sekolah. Belum lagi cicilan tas branded saya. Masih banyak nih. Aduh, kalau diminta lagi nyicil tadi 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nambah dong nih cicilan. Pusing pala Barbie nih. Nah, saudara-saudara, orang-orang demikian, dia tidak punya keistimewaan. Karena apa? Di ujungnya saldonya negatif. Tapi orang-orang yang memilih dalam kebebasannya, betul pengeluaran saya banyak, tapi ada bagian Tuhan yang saya harus penuhi. Tuhan bukannya miskin Bapak Ibu, bukan. Tapi karena saya punya tanggung jawab bersyukur pada Allah saya, maka saldo saya tidak akan negatif. Saldo saya akan positif. Mengapa? Karena yang mengatur keuangan, rezeki saya, berapa yang akan saya terima itu Tuhan, bukan bos saya di kantor. Bukan saya,
tapi Tuhan yang akan atur. Jangan karena terpaksa, kata firman Tuhan. Allah menghendaki kita memberi dengan hati yang gembira. Dan karena itu saudara-saudara, orang yang memberi dia harus mulai dengan motivasi yang positif. Benar, kami punya tanggungan yang cukup banyak ini. Kita punya tanggungan untuk menyelesaikan tempat ibadah kita. Saudara-saudara, Tuhan sudah kasih luar biasa untuk jemaat Cinere ini. Karena ada masih jemaat-jemaat lain belum bisa dapat tempat untuk ibadah. Rukonya lebih kecil dari ini. Dan mereka harus tetap beribadah. Ada saudara-saudara kita yang tidak punya sama sekali kekuatan untuk bisa membangun tempat ibadah yang layak. Dengan semua fasilitas yang ada. Bapak Ibu diberikan anugerah luar biasa oleh Tuhan. Tadi saya tanya, sudah dapat izin? Sudah. Ya, apa yang Tuhan berikan sekarang Tuhan uji saudara. Apakah anugerah yang diberikan itu membuat kita punya motivasi yang positif dalam memberi. Bahwa kita memberi karena cinta kita kepada Tuhan. Kita memberi karena kita punya sukacita kepada Tuhan. Camkanlah itu. Kalau saudara nanti masukkan tangan, ambil uang di dompet atau sudah disiapkan dari rumah, apakah itu karena cinta? Atau itu dilakukan karena terpaksa? Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 8 katakan, dan lagi pula kalau bahasa Alkitab terjemahan baru mengatakan lagi pula, ya. Jadi kamu bisa memberi ini, Tuhan kasih kebebasan kamu memberi, ya, dengan sukacita. Lalu dikatakan lagi pula Tuhan itu melimpahi kamu loh. Lagi pula Tuhan itu sanggup melimpahkan anugerah kepadamu. Supaya apa? Supaya kamu berkecukupan. Ini soal takut versus faith. Karena seringkali orang memberi dimulai dengan rasa takut. Kalau saya beri, nanti saya nggak bisa bayar yang lain. Kalau saya beri, nanti saya kurang. Kalau saya beri hari ini, gimana besok? Kita mulai dengan kekhawatiran. Dan Tuhan mau kita mulai dengan iman. Dan iman kita katakan, Tuhan sanggup melimpahi hidupku. Supaya cukup. Bukan berlebih-lebihan, tapi cukup. Nah, Injil Matius pasal 6 itu ada beberapa ayat yang mengajarkan kita tentang hal itu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang lebih-lebih, yang cukup-cukup saja. Ya. Karena kalau lebih, saudara sakit nanti. Kena kolesterol, darah tinggi, diabetes. Jadi cukup saja makannya. Tidak usah berlebihan. Karena itu yang kita minta pada Tuhan pun yang cukup. Orang Israel belajar tentang cukup ketika mereka hidup hanya menantikan mana yang diberikan. Tidak boleh simpan, besok ada mana yang baru lagi. Jangan rakus untuk menyimpan banyak-banyak. Kadang-kadang kalau di pesta itu ada orang makannya berlebihan sekali, dia takut kekurangan, dia ambil lebih. Ya. Nggak taunya dia nggak bisa habiskan. Kalau disuruh makan di restoran all you can eat, wah luar biasa, semua orang ke sana ya. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, kita punya batas kemampuan untuk bisa makan segalanya. Kita nggak mungkin makan semuanya, kita cuma bisa makan satu piring mungkin dengan lauk yang 2 atau 3 saja. Tuhan tahu kita punya keterbatasan, karena itu Dia memberikan berkat-Nya yang cukup untuk hari ini.
Lalu jangan mengumpulkan harta, karena nanti dimakan ngengat, katanya begitu. Ya, ada cerita seorang opa, dia sudah cukup umur 70 tahun dan dia tahu dia waktunya tidak panjang. Karena itu dia taruh di sisi tempat tidurnya itu uang-uang yang dia kumpulkan. Setiap kali dia punya uang dia taruh di satu keranjang tapi menempel dengan tempat tidurnya. Dan semua anggota keluarganya tahu, istrinya juga tahu yang tidur bersebelahan. Karena tidak boleh ada yang menyentuhnya. Dan dia katakan sampai saya meninggal, uang itu harus ada di situ. Tiba waktunya dia meninggal, napas sudah sedikit-sedikit begini, malam-malam. Dan dalam tidurnya dia meninggal, Bapak Ibu. Istrinya dengan segera bangun dan memastikan dia sudah meninggal. Hal kedua yang dilakukan apa? Dia cek keranjang di sebelah. Uangnya masih ada, nggak taunya uangnya sudah nggak ada. Yang lain juga ngecek soalnya. Anggota keluarga yang lain juga berharap tentang uang dalam keranjang itu. Ternyata opa tidak bawa uang di dalam keranjang dalam peti mati. Opa kasih tinggal harta, lalu mereka berkelahi. Jangan kumpul harta kalau hanya untuk menyenangkan hati. Kumpul hartamu di tempat di mana dia tidak akan dimakan ngengat. Di mana? Dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang keempat, bahwa Tuhanlah yang memberi, melipat gandakan dan menumbuhkan. Saudara perhatikan ketika membaca bahwa orang yang menabur, yang ditabur itu benih. Nah, benih itu dari mana? Benih itu disediakan, ayat 10 katakan, Tuhan yang menyediakan benih itu. Jadi bukan Tuhan sedia roti, tapi Tuhan sediakan benih. Tanam benih itu, rawat benih itu, bekerja dengan benih itu, lalu Tuhan akan melipat gandakan. Yang dilipat gandakan itu apa? Benihnya dilipat gandakan, hasilnya dilipat gandakan. Karena ketika benih itu bertumbuh berbuah, ada kalanya benih itu juga dimakan oleh burung-burung. Ada yang hilang juga. Tetapi benih itu akan kembali lagi memberikan benih-benih yang baru. Dan Tuhan yang memberikan itu sehingga tahun depan ketika kamu akan menabur, kamu sudah punya benih lagi. Lihat ya, Tuhan tidak memberi hanya untuk saat ini, tapi Dia beri, rawat, kerjakan, nanti akan ada cukup lagi untuk tahun berikut. Dan Tuhan yang menumbuhkannya, menghasilkan buah-buah. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu, kita bukan pemilik benih. Kita bukan orang yang bawa benih itu dari awal, tidak. Semua benih yang ada pada Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu, apakah itu kerja, apakah itu keluarga, apakah itu pengabdian-pengabdian kita, pelayanan kita, benihnya dari Tuhan. Kita yang mengerjakan, kita yang mengelola benih itu. Kadangkala ada benih yang terbuang percuma dari hidup kita. Tapi iman kita katakan benih itu akan ada lagi dan ada lagi, tidak akan pernah berhenti benih itu. Sehingga tahun depan saudara bisa lagi mengambil buahnya, memperoleh lagi berkatnya. Jadi apa yang Bapak Ibu bawa, persembahkan demi kehadiran gereja ini, jemaat Cinere. Saudara hanya sedang membawa benih yang diberikan Tuhan. Tuhan sedang tabur benih itu.
di kantong Bapak Ibu, di dalam rekening Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, dalam persekutuan setiap anggota keluarga. Di sana Tuhan sedang tabur benih, taruh benih, dan saudara harus mengerjakan benih itu. Rawat, berikan sinar matahari kepada benih itu, semai dia dengan baik, jaga semua yang Tuhan berikan itu. Apa itu? Profesi Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, pelihara, jaga. Itulah benih yang Tuhan sedang berikan untuk dirawat, dikerjakan. Dan ingatlah, Tuhan akan melipat gandakan. Dan Tuhan akan memberikan buah. Dan buah itu cukup untuk hari ini, tapi juga untuk esok. Jadi saudara-saudara, apa yang sedang kita kerjakan bersama dengan jemaat Cinere? Tuhan sedang taruh benih-benih itu pada hidup Bapak Ibu pribadi, saudara-saudara, anak-anak muda. Tuhan sedang taruh benih dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau kerjakan dengan benih saudara itu. Bangun jemaat ini. Karena mungkin yang Bapak bangun hari ini, Bapak Ibu cuma nikmati 2 tahun atau 3 tahun. Tapi yang akan mewarisi, mempergunakannya, dan memanfaatkan dengan seluas-luasnya adalah generasi-generasi selanjutnya. Kita bangun tempat itu mungkin besar, lengkap dengan segala sesuatu. Tapi benih harus terus ditanam. Benih harus selalu kita tanam. Supaya tempat yang besar itu tidak menjadi kosong nanti. Tempat yang luar biasa itu tidak hanya menjadi cerita lama. Dia harus melipat gandakan apa yang Tuhan beri bersama dengan Tuhan. Lalu hal yang kelima, saudara-saudara, hal yang terakhir. Pemberian itu selalu menghasilkan pujian. Ada 2 hal, saudara. Yang pertama, Paulus ingatkan, sudah 1 tahun loh kamu memberi. Saya kirim orang yang punya kapabilitas, orang yang dapat dipercaya, integritasnya dapat dipercaya. Supaya apa? Supaya menanyakan, memeriksa tanggung jawabmu. Apakah kamu sudah selesaikan atau tidak? Aku kirim orang. Tapi sudah 1 tahun ya, jangan lupa. Dan kalau engkau memberi, engkau menyukakan hatiku. Tapi kalau engkau tidak memberi, aku malu, kata Paulus. Bukan kamu, aku yang malu. Mengapa? Aku sudah cerita tentang kamu, tentang imanmu kepada Makedonia, kepada orang-orang yang lain. Kalau kamu tidak melakukan tugas tanggung jawabmu, aku malu. Tapi kalau kamu melakukannya, itu sebuah pujian yang luar biasa. Saudara-saudara, ini jemaat baru 13 tahun ya. Nah, kita bersemangat untuk bisa dilembagakan dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan sampai kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita. Yang malu siapa? Kita yang malu. Dulu semangat mau lembaga. Tapi kenapa tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang lain? Mengapa tidak bisa membangun jemaat ini makin luar biasa? Apa yang kita beri punya dampak. Ada pujian yang akan naik ke hadirat Tuhan. Apa yang saudara lakukan itu menjadi pujian bagi pendahulu-pendahulu dari jemaat ini. Menjadi pujian bagi nama Tuhan. Menjadi pujian bagi GPIB, bahwa GPIB ada di Cinere. Melayani di Cinere. Menjadi berkat di Cinere. Yang kedua adalah pemberian kita adalah ujian atas iman kita. Saudara diuji, jangan yang berat-berat. Mulai dulu hari ini. Iman saudara sedang diuji. Apakah saudara mau memberikan sesuatu dari hidup saudara? Apakah saudara mau
membagi benih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Itu ujian iman. Jangan bicara ujian nanti kalau tidak boleh ibadah, gedung gereja tidak bisa dibangun, gedung gereja ditutup. Bukan, kita mulai dari yang ringan-ringan saja. Ujian itu, apakah Anda mau buka dompet Anda? Apakah Anda mau memberi dari berapapun yang Anda punya untuk pekerjaan Tuhan melalui jemaat di tempat ini? Saudara-saudara, berapa banyak yang sudah terima dari Tuhan? Saya tidak tahu berapa uang saudara terima. Tapi yang saya tahu, Tuhan sudah memberi hidup kepada saudara. Tuhan sudah menabur dan memberikan benih kepada saudara. Biarkan Tuhan melipat gandakan benih-benih itu, memberikan pertumbuhan dan memberi buah melalui saudara. Tuhan memberkati saudara dengan segala yang saudara punya. Amin.